Betul. Sudah Betul ya? berkali-kali. Saya yang mencegah. Sudah berkali-kali dia, karena kakak saya tuh menganggap dia tuh bayi sial. Iya. Pembawa sial gitu. Saya Jadi merasa- semua sejak hamil ini permasalahan banyak bertubi-tubi datang ke kakak saya. Betul. Jadi sebenarnya Wanda itu anak yang tidak diinginkan lah ibarat katanya. Jadi Kenapa tante nggak pernah bilang sama aku kalau aku bukan anak yang diinginkan? Nggak pernah tante. jangan Saya dong. hanya mau merawat kamu dengan baik aja. Kenapa nggak pernah bilang sama aku selama ini? Lagi ini soalnya kalau misalnya bilang dalam kondisi Bapak juga sakit nggak kayak tegang gini, utarakan itu akan nggak tambah tegang. parah. Iya. Oh jadi kayak gitu. Ini Alasannya yakin mama kan? kayak gitu. Nggak ada orang tua Bukan yang anak seperti yang itu. diinginkan. Pasti kehadiran anak adalah satu jadi kebahagiaan kok. Itu adalah satu kebahagiaan ya. Sabar ya Wanda ya. Ini kita coba Tapi telepon ya. sedih sih Bay, anak yang tadi inginkan. Ya. Makanya mudah-mudahan malam hari ini konfliknya bisa selesai, masalahnya bisa selesai, Wanda bisa bahagia karena kan serumah tapi nggak teguran, apalagi sama ibu sendiri dan itu sudah lama lagi, berarti hampir Gimana seumur kalau hidup. kakak ngerasain jadi aku? Iya, Jadi iya. anak yang nggak diinginkan sama orang tua gimana? Iya, Rasanya tinggal satu rumah nggak pernah sama sekali kita berbicara sama Enggak, sekali. saya yakin sebenarnya dalam hati kecil seorang ibu yang udah berjuang melahirkan tetap bahagia dengan kehadiran anaknya. Ya Nggak sabar ya. Coba kita datengin, kita hadirin malam ini boleh ditelepon Mbak Roy. Tapi boleh perasaanku bicara. kok firasatnya buruk ya. Entah kenapa saya ngerasain ada hal yang ibunya sudah siap belum ya? Kita telepon kan? Iya. Kita Iya. telepon ntar dan kita nggak menghardik kan ya berarti kan? Ya, kamu coba ngajak ngomong ibunya kali ya. Ibunya siapa Baiklah, namanya? Ini kakak kalau saya iya. Oke, yang mana yang Pegang ini iya ya? ya. Pernah ngomong sama aku kalau mama nggak suka sama aku. Tante nggak tega Teleponnya. adek kalau ngomong seperti itu. Mama mau datang ke sini. Mudah-mudahan tante berharap mama mau datang ke sini. Adek sabar aja ya. Halo, halo. Ini saya Roy Kiyoshi. Iya, saya langsung aja ya to the point. Saya ingin mengundang ibu untuk datang ke studio sekarang karena ada beberapa yang ingin saya ngobrolin dengan ibu dan tentunya saya sangat berharap sekali ibu bisa datang pada malam hari ini. Untuk apa ya? Ya kita diskusi bareng dan ada satu yang bisa kita selesaikan seperti itu. Jadi ibunya saya berharap bisa datang ke sini. Ini masih restoran yang di TV itu ya? Iya, saya Roy Kiyoshi. Jadi ibunya bisa ya sekarang langsung datang. Saya ingin berbicara empat mata dengan ibunya juga. Aduh mas, saya lagi sibuk nih. Bagaimana ya? Gak apa-apa, segera kita tungguin kok. Sebentar aja. Pengen ngobrol. Aduh, penting banget ya emangnya ya? Penting banget, sangat penting banget. Oh, aduh, gimana ya mas ya? Ini Saya lagi sibuk nih. Mbak, ini ibunya lagi di mana? Lagi di kerjaan saya. Udah cepetan naik ojek online, terus langsung ke sini sebentar. Saya mau ngomong ya, oke? Ya, saya tunggu ya. Ya, terima kasih ya, baik. Oke, ya udah. Tunggu ya mas ya. Oke, thank you. Kamu deg-degan nggak? Saya deg-degan loh kalau ibunya datang. Sama. Pusing katanya. Ini bang, ibunya galak ya? Iya kelihatan dari suaranya gimana menurut kamu Roy? Kayak aku terus ibunya nyolot. Udah tulis dulu. Udah tulis duluan. Tahun begitu dengar suaranya jadi menegaskan emang kayaknya sih emang Emang iya, seperti emang itu ya. tipikal ibu-ibu yang cuek kalau aku bilang ya. Iya. Ibu-ibu yang ya udah sih gitu aja kayaknya. Kalau menurut aku sih. Iya benar. Ibunya nyolot juga sebenarnya. Ini seperti apa sih sebenarnya perlakuan ibu di rumah kalau ketemu? Karena kan ya namanya tinggal serumah, ya berarti kan kadang kita ketemu bisa di mana aja, di teras, di ruang tamu, di mana-mana, di ruang Kakak makan. saya datang ke rumah itu hanya hitungan jam, Mas. Nggak pernah sampai lama.
Datang juga itu nanti datang mandi, terkadang udah gitu keluar lagi setelah ganti baju, udah gitu ngasih uang ke saya. Saya kadang juga nggak sempet mau bilang ngobrol-ngobrol, nggak sempet ya. Gitu. Dari kecil tapi gimana? Kan Nggak pernah bayi mau yang tahu. baru lahir. Iya, nggak pernah mau tahu. Benar nggak pernah ngeliatin bayi selama saya urus. Saya berharap walaupun istilahnya hanya beberapa waktu lah buat putrinya gitu Iya, loh. takutnya Asal malah nanti- dia tuh ingin jangan sampai umpama terjadi apa-apa. Dia tuh belum pernah dapatkan belanya dari ibu kandungnya, belum pernah dapat pelukan ciuman ibu kandungnya loh Selama ini ini. pernah usaha coba Bahkan- untuk megang tangan ibu gimana gitu? Belum. Saya pun belum pernah. Kakak saya datang udah gitu langsung masuk kamar, kunci pintu. Terus tanda gimana? Saya juga mau ketok. Gue lagi sibuk, udah gitu melulu. Gue lagi capek, udah gitu jauh gitu. Tapi Saya selama ini Mbak mamanya Wanda juga nggak punya hubungan, nggak punya pasangan juga, tetap tinggal sendiri sampai sekarang. ya masih kita satu rumah juga masih tetap kami bertiga, Bertiga tinggalnya aja. perempuan bertiga. Ya, cuma gitu. Nanti habis dari rumah, setelah dari Manang masuk ke kamar udah gitu langsung pergi nih duit buat belanja, duit buat berkeluar. Udah gitu aja. Kadang juga uang tuh nggak cukup, cuma dikasih segitu gitu. Pernah coba ngomong nggak Mbak? Ya, saya bilang Kak ini, itu urusan kamu dah. Gue mau lagi sibuk urusan gue banyak, kerjaan gue banyak. Cuma begitu aja. Semakin siapa namanya Tante Mila. Mila. Tante Mila bercerita tentang ibunya, semakin menggali pikiran saya lebih dalam. Saya tidak bermaksud menjudge ya atau menilai dari secara luarnya, tetapi saya kok merasa mamanya ini masih tergelut dengan dunia yang I don't know how to say that. Ya, With her own life or jadi ya mamanya tuh kayak masih puber kedua deh, Oke. ibaratnya. Oke. Jadi mungkin masih sedang menikmati hidupnya sendiri. Oh pantesan kayaknya kehadiran Iya. anak kayak mengganggu, menghalangi dia untuk dia menikmati hidupnya begitu ya. Iya, tadi ketika mereka berbicara saya mencatat. Nah, ini maaf ya, ini bukan menjudge, tapi saya berdasarkan feeling dan data. Mamanya tukang main cowok, suka gonta-ganti cowok. Pernahkah diundang cowoknya masuk ke dalam rumah? Karena tadi nadanya tante itu dan statementnya tante Mila sudah membuat Roy masuk ke dalam apa itu namanya vision itu. Aku pernah ngeliat, cuman aku pikir itu cuma teman mama aja, dan aku nggak pernah berpikiran yang negatif, nggak pernah. Aku pikir mungkin itu cuma teman mama, dan walaupun aku tegur mama itu siapa, mama nggak pernah mau jawab itu siapa. Mana pernah mama peduli sama aku. Nggak pernah sama sekali. Dan ini orang yang sama atau beberapa kali orang yang berbeda? Beda, cuman mungkin itu temennya aja. Aku pikir kayak gitu karena aku nggak mau ngejudge mama nggak baik. Nggak bener yang kamu bilang berarti ya. Tunggu sebentar ya, saya buat Kalau saya catatan kan di kecil. belakang, Mas. Tapi kebanyakan kan di belakang. Ya namanya saya tuh istilahnya gimana? Hidup saya itu tergantung kakak saya gitu loh. Iya, Jadi iya. saya beres-beres kayak rumah tangga, ngurus asisten rumah tangga aja lah. maaf ini berarti tante cuma benar-benar bertiga aja nggak punya saudara lain? Nggak ada. Oke, nenek sama kakeknya Wanda juga nggak ada. Udah meninggal. Maksud aku kan kalau ada orang lain mungkin ada yang bisa Iya, ada yang berusaha coba untuk bicara, iya, ngomong, ngobrol jadi jadi penengah gitu jembatan. ya. Saya tuh cuma 2 bersaudara di sini, di merantau di Jakarta sini. Ayahnya Wanda sama sekali nggak pernah datang. Enggak. Ini kesimpulan kecil dari catatan saya yang saya dengar dari Tante Mila. Dari kecil, mamanya suka gonta-ganti cowok. Sehingga ibunya udah datang. Saya boleh menyesuaikan Iya, ini dulu guys. Siapin dulu aja, dipasangin masker sama Iya, oke, audionya baik. aja. Mas Dad, thank you. Jadi secara logika, dia nggak mau akuin Wanda sebagai anaknya. Sekarang udah dewasa, tapi saya sangat masih merasa mamanya Wanda masih puber kedua. Saya rasa nih, ada lagi nih ya, yang kalau bisa dikorek. Saya sih nggak mau melebar. Tapi saya yakin kamu punya adik tiri ataupun Oh, masih ada yang lagi. lain. Tapi kita tidak mau melebar ke sana, kita harus fokus penyakitnya dan kita harus fokus ke ibunya Wanda agar bisa balik silaturahminya dengan anaknya seperti itu. Kak,
Ngapain kamu di situ? Ibu. Hah? Kak, Selamat malam. Malam. Selamat malam. Saya Bayu. Iya. Ini Ibu. Ini Saya Rory Kiesi. itu anaknya. kondisi anakmu kayak gini kamu gak pernah peduli ya? Sini lihat ini. Ngapain kamu? Ini tolong Kesini. tidurin dulu, tolong Dia pingsan tidurin lagi. dulu, tolong tidurin dulu. Iya. Tolong kasih minum dulu deh. Ada minum nggak? Minta tolong. Tolong, Mbak tenang, tunggu dulu jangan kemana-mana ya Mbak ya. Ya Mbak. Ngapain kamu? Bentar ditolong. Bikin tolong, malu tolong, aja. keluar. Kak, Sebentar, Mbak. Apa? Aku mau ngomong, Kak. Boleh. Ngomong apa lagi yang nggak bisa di Mbak rumah? sebentar ya. Selama ini Mbak kakak sebentar. nggak pernah Mbak ngasih Mila, kesempatan. Mbak Mila. Nggak bisa di rumah? Ya silakan duduk dulu. Ini sebentar. Ini yang pingsan tolong diurusin dulu. Mbak FD tolong bantuin. Ini Adik. ini harus gimana? Mau dibawa ke belakang Aku nggak? sebenarnya pengen ngomong sama kakak. Digotong atau di sini kenapa aja? lagi dia? Ini gimana dia? Kak, ada itu kurang sehat, Kak. Aku udah berkali-kali bawa ke dokter ya, Kak. Sampai ke dokter. Iya, Mbak tenang. Ini ada yang pingsan. Boleh tolong sebentar nggak tahan emosinya ya? Sebentar aja saya minta Mbak Mila minta tolong. Bentar ya, saya minta Kenapa ini. dia? Oke. Iya, iya sebentar dikasih. Ada Bentar, minyak angin. sebentar. Ngapain? Dibuka dulu. Oke. Udah siuman, udah bangun, udah sadar, Mbak. Halo Mbak, Adek, Mbak. adek, bangun dek. Ini Kasihan bawa tante, Adek. bawa keluar aja deh, Adek, bawa keluar kasihan aja deh, tante, Adek. bawa keluar, Bisa bawa keluar, Bay. bawa keluar dulu, bangun tolong Bang Uji, Mas. Aku pengen stay di sini. Tanya dingin banget lagi. Dikit. Malu. Dikit aja. Dikit. Aduh ampun deh. Gak apa-apa, mau di sini aja, di sini aja. Sini aja ya udah. Udah. Oke, kita kursi lagi. maaf. Iya. Udah ada kursi. Apa ini? Tadi saya Yang mendengar. pengen aku jelasin ke kakak. Selama Oke, ini kakak tuh gak sebelah pernah sini. peduli. Hah? Oke. Aku- Ibu, mohon maaf, boleh sebelah sini ya, duduk di sebelah sini silahkan. Ini Kenapa sih Mama harus marah? Ini namanya kami gunakan dengan nama samaran. Ini namanya kami ganti dengan Mila, adik ibu. Ini jadi Wanda, ya. Ibu betul ya. Ibu kita ganti namanya ya. Iya. Ya, diganti namanya jadi Ini Sally. Hah? Ibu Sally. Iya, ya? Ibu Sally, Ibu Sally. Ini ibunya Wanda. Aduh ya, kamu nggak tahu tentang semuanya ya. Ibu, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Ini saya yakin tadi lagi sibuk banget ya, Ibu ya. Iya. Iya, mohon Ada maaf apa ya ini mengganggu ya? kerjaannya, tapi terima kasih loh sudah berkenan hadir memenuhi undangan Roy Kiyoshi. Saya lihat nafasnya deg-degan banget, kayak mau marah atau Ya sabar ya, tenang dulu. Tadi saya mau undang, saya minta maaf ya kalau mengganggu waktunya. Iya. Iya. Sebentar kan ya? Sebentar kok, sebentar. Saya sibuk nih soalnya. Iya, Ibu tahu kenal ya orang-orang yang sebelah kanan saya siapa aja, Ibu biar Ya, kami ini konfirmasi. adik saya. Ini adiknya. Kalau yang ini Anaknya dia. Kak. Astagfirullahaladzim, Kakak istighfar, Kak. Kakak yang hamilin Iya, Wanda, tapi Kak. kan saya udah kasih kamu. Kakak nggak boleh gitu dong, nggak Kak. bisa. Kasih Kan kesempatan, saya Kak. udah jelaskan kenapanya. Mama, kamu nggak pernah ngakuin aku sebagai anak Mama. Kak, gini Kak ya, mohon maaf Kak ya. Kakak mohon maaf, dengerin. Ya gara-gara dia suami saya kabur kan. Dengerin Kak, ini anakmu Kak, yang selama ini aku rawat dari masih orok. Ini tuh sebenarnya sakit keras Kak. Cobalah Kakak kasih kesempatan Naruli sebagai seorang ibu tuh mana? Nia jangan bikin drama di sini, bikin malu ya Ini Nia. kenyataan, Kak, bukan drama. Tolong deh Kak, selama ini aku nggak bisa ngomong sama Kakak. Kakak sok sibuk melulu. Datang ke rumah, kunci pintu, udah gitu Iya, pergi kenapa lagi. nggak dari kemarin ngomongnya? Kan Gimana? malam-malam saya bisa ngomong sama saya. Gimana saya bisa ngomong sama Kakak? Saya cari Kakak nggak pernah uang. memberikan Oke, kesempatan sabar. sama saya. Mbak sabar. Ibu sabar. Sabar Ibu dulu ya. tenang Ini kita di sini mau cari solusi. Sekarang yang harus kita pikirin adalah ini bukan kenapa nggak bicara, kenapa nggak ngomong, hubungannya gimana. Tapi yang paling penting adalah ini kondisinya Mbak Wanda ini Di Sotono. sakit. Really? Iya. Iya, Mbak. Beneran. Iya, Kak, dia sakit. Mas Roy, dia ini banyak drama. Dramanya kebanyakan. Oke, biar Mas lebih Roy. jelas. Aku Ini- yang tahu, Kak. Aku yang bawa dia ke Gini, rumah ke dokter. Sabar Mbak. Saya sabar. jelasin ya. Sabar Mbak, biar Roy yang jelasin. Ibu dengerin. Diem dulu semua. Ibu dengerin. Mbak juga. Jadi Wanda itu mengalami sakit disautonom. Apa Ya, itu?
Dysautonom ini adalah penyakit semacam jadi dia itu gejala penyakit yang tidak tampak seperti kelelahan, gejalanya kausan, aus berat, gampang pingsan, dan penyakit ini sering dialami oleh remaja wanita. Dari 1 juta ada 10 orang yang kena penyakit ini, dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Kan Jadi- sebenarnya gampang ya, minum vitamin aja bisa. Kamu Sebentar. ngambilin vitamin. Ibu sebentar. Duitnya kurang. Ibu Saya sabar. kasih kamu. Ibu sabar. Hah? Mungkin ibu biar lebih jelas lagi, Roy boleh dikasih tahu nggak? Ini akibatnya bisa Iya, seperti iya. apa kondisinya? Kondisi yang sangat fatal terjadi ketika dysautonom itu sangat udah menumpuk, akhirnya Bisa banyak pasti. hal yang terjadi. Kita Bisa. masuk ICU, kemudian seperti apa dan seperti itu. Tapi nggak mematikan kan Mas Jadi Roy? ini resikonya Mematikan. bisa ke sana, Ibu. Sebenarnya Tidak mungkin ada. dari vertigonya aja kan bisa menimbulkan penyakit lain. Iya. Vertigo aja kan kita nggak tahu kapan bisa Betul. terjadinya. Entah itu si Wanda mungkin lagi apa, terus tiba-tiba vertigonya kumat, dia